Mas, jadi kita mau membicarakan sesuatu yang sebenarnya kita tidak inginkan, tapi banyak terjadi, Mas. Itu perceraian. Ya. Nah, sebenarnya perceraian itu gimana? Karena kadang-kadang kan orang berpikir bahwa, oh aku udah talak, aku sudah bercerai. Kan itu masih terjadi di masyarakat kan. Jadi gimana, Mas? Apakah cerai itu langsung talak gitu aja cerai atau gimana? Baik, jadi begini, kita harus mengetahui dulu bahwa perceraian itu ada dua. Cerai itu ada dua. Pertama itu cerai hidup, yang kedua adalah cerai mati, kan gitu. Nah, kita akan membicarakan cerai hidup ya. Jadi di mana putusnya perkawinan itu bukan karena kematian salah satu pihak, baik suami maupun istri. Kalau cerai mati, akibat hukumnya sudah kemarin sudah pernah kita bahas soal waris dan lain-lain. Nah, kalau kemudian cerai hidup itu adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri, baik suami yang menginginkan perceraian maupun istri yang menginginkan perceraian yang disebut dengan cerai gugat, gitu kan, maupun dua-duanya bersepakat untuk bercerai. Jadi perceraian itu baik salah satu pihak yang menginginkan atau dua-duanya kemudian diputuskan melalui pengadilan agama untuk orang muslim dan pengadilan negeri untuk orang-orang non-muslim. Nah, kadang-kadang nih Mas, perceraian itu ada banyak macamnya, misalnya ada KDRT, terus karena salah satu pihak entah itu suami atau istri itu dipenjara dan lain-lain, itu kan bisa dimintakan untuk perceraian nih Mas. Bisa. Tapi kan ternyata banyak sekali penyebab perceraian yang orang itu pada umumnya nggak tahu. Baik, jadi penyebab perceraian itu ada beberapa macam ya. Ada beberapa macam ya, misalnya nih salah satunya pertengkaran atau perselisihan terus-menerus yang tidak bisa didamaikan kan gitu. Jadi keluarga sudah berusaha mendamaikan, antara dua pihak sudah berusaha untuk didamaikan oleh baik mediator maupun orang lain atau keluarga, tapi tetap saja perselisihan itu terjadi terus. Nah, kemudian daripada perselisihan ini semakin menjadi-jadi dan justru mendatangkan madorot atau mendatangkan ketidakbaikan baik kepada mereka berdua maupun kepada anak-anak apabila mereka punya anak, kan ya. Jadi akhirnya sudahlah, bercerai saja mereka, baik siapapun yang menginginkannya. Bisa kemudian ada KDRT, kekerasan. Nah, kekerasan ini sangat berbahaya ya. Jadi kalau misalnya salah satu berbuat kekerasan, itu bisa saja tidak terkontrol dan bisa mengakibatkan luka, bisa luka berat, bahkan bisa sampai ke kematian. Iya. Kan itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya kalau misalnya ini diteruskan nih. Jadi bisa saja kemudian salah satu pihak merasa terancam, ya sudahlah, baiknya bercerai saja. Atau tidak memberikan nafkah nih dalam waktu tertentu, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, kan begitu. Jadi tidak memberikan nafkah untuk kelangsungan hidup maupun nafkah yang lain. Jadi ini adalah salah satu alasan dari perceraian. Bisa juga ditinggal pergi, entah itu pergi kemana tidak diketahui keberadaannya nih, misal sampai bertahun-tahun atau berbulan-bulan tanpa ada kabar, kan begitu. Atau salah satu nih di penjara karena melakukan kejahatan dalam waktu tertentu, kan gitu. Bisa saja dimintakan si istri biasanya ya melakukan gugatan cerai agar, karena orang di penjara ini sudah pasti tidak bisa memberikan nafkah, kan begitu, tidak bisa memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Nah, sedangkan seorang istri harus melangsungkan kehidupan, meneruskan kehidupan, karena di dalam hukum perkawinan, ya kan, dalam hukum perkawinan juga di dalam hukum di Islam yang namanya nafkah itu adalah kewajiban dari suami. Jadi istri tidak punya kewajiban untuk menafkahi suami. Tidak berkewajiban untuk menafkahi keluarga ya? Iya, tidak berkewajiban untuk menafkahi keluarga, apalagi keluarga suami, kan begitu. Yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah di dalam keluarga itu adalah suami, karena dia adalah
kepala keluarga. Kan begitu. Jadi harus dipahami kalau kemudian istri tidak diberikan nafkah oleh suami, apapun itu alasannya, kemudian istri tidak rela, kan begitu, tidak rela, tidak ridho, dia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi penyebab perceraian salah satunya itulah ya. Jadi ada beberapa gitu kan, termasuk karena misalnya salah satu pihak itu penjudi, pemabuk, ya begitu kan. Jadi atau kemudian dia berzina dengan orang lain, nah itu bisa diajukan gugatan perceraian. Atau kalau untuk laki-laki dalam pengadilan agama itu permohonan talak. Nah, kalau kita lagi ngomongin cerai itu kan pasti semua yang dimintakan di pengadilan itu kan pasti ada konsekuensi hukumnya, Mas. Betul. Nah, perceraian itu pasti juga ada lah, nggak mungkin. Ya. Nah, kadang-kadang tuh Mas, banyak akibat dari hukumnya tuh orang nggak tahu, orang taunya udah cerai aja. Nah, padahal sebenarnya masih ada konsekuensi lain yang sebenarnya masih bisa dimintakan lagi. Nah, sebenarnya kita juga harus paham, Mbak ya, bahwa perceraian itu memiliki akibat hukum. Entah itu dimintakan, entah itu tidak, kan begitu. Apakah dia menginginkan itu diselesaikan secara seketika atau akan diselesaikan di kemudian hari. Tapi yang penting adalah kita memahami apa saja akibat hukumnya itu. Apa saja sih kalau kemudian perceraian yang mengikutinya itu apa aja. Nah, kita harus paham. Sebelum kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, jika Anda ingin melakukan konsultasi hukum dengan kami, bisa datang ke kantor kami atau hubungi alamat email kami. Yang pertama itu adalah harta konogini, yang dulunya adalah harta bersama. Jadi harta bersama itu adalah ketika masih dalam perkawinan. Nah, kemudian ketika putus perkawinan itu, maka disebut dengan harta konogini yang harus dibagi baik suami maupun istri, kan begitu. Jadi juga harus dipahami juga harta konogini itu yang pertama bukan harta warisan atau bawaan dari salah satu pihak, kan begitu. Iya, betul. Bukan harta warisan. Jadi salah satu pihak dapat warisan dari orang tuanya atau pemberian dari orang tuanya, itu bukan harta bersama. Jadi harta masing-masing, kan begitu. Harta bawaan lah begitu. Yang selanjutnya adalah harta konogini itu bukan hanya harta yang ada atau simpanan dan seterusnya, tapi termasuk utang. Termasuk utang. Piutang juga. Piutang itu kan harta kita yang dibawa atau dipinjam atau diutang dengan orang lain. Nah, kalau hutang, kita berhutang dengan orang lain, kan begitu. Jadi itu juga termasuk harta konogini yang harus dibagi bebannya gitu. Berarti kalau misalkan suatu pernikahan itu ternyata menanggung hutang 1M dan ketika itu bercerai 50-50 dong? Bisa jadi seperti itu, tergantung dari nanti putusan, kan begitu. Hanya saja secara logika karena seluruh harta itu dibagi dua, setengah-setengah, ya termasuk utangnya dibagi setengah-setengah, kan gitu. Tapi bisa saja nanti ketika di pengadilan hakim memutuskan lain. Tapi pada prinsipnya harta konogini dibagi setengah-setengah, kan begitu. Nanti bisa saja karena hubungannya dengan nafkah terutang dan seterusnya, bisa jadi pembagiannya itu bisa berbeda, kan begitu. Tapi kalau dalam kondisi tidak ada nafkah terutang dan nafkah yang harus dilakukan oleh salah satu pihak, misalnya suami ini kepada istri, ya secara prinsip dibagi sama rata, kan begitu. Jadi tiap variabelnya itu beda tergantung kasusnya ya, Mas? Ya, tergantung dari kasus atau perkara masing-masing perceraian tersebut. Terus selanjutnya bisa ada tentang hak pemeliharaan atau hak asuh, hak perwalian anak. Hak anak ini. Nah, soal kemudian apakah anak perempuan itu walinya tetap bapaknya, ayah kandung, kan begitu, walaupun sudah bercerai. Tetapi hak asuhnya bisa saja di ibu, karena anak-anak yang berusia 12 tahun ke bawah atau
belum sampai ini kurang dari 12 tahun, itu hak asuhnya ada di ibu, tetapi nafkahnya adalah kewajiban dari bapaknya. ayahnya kan sampai dia dewasa. Jadi harus begitu. Nah, untuk anak-anak yang di atas 12 tahun itu bisa memilih dia akan ikut ayahnya atau ibunya, kan begitu. Jadi anak-anak yang di bawah 12 tahun itu udah otomatis, kecuali ibunya tidak mampu atau tidak layak untuk menjadi pemegang hak asuh. Misalnya ibunya ini adalah seorang pemabuk atau penjudi atau orang yang telah terbukti melakukan tindak kejahatan. Nah, itu karena dia dianggap tidak layak atau tidak mampu untuk menjadi seorang ibu yang baik, dalam tanda kutip kan begitu, karena dia memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka dia tidak layak untuk mengasuh anak-anaknya, karena bisa saja ditakutkan anaknya nanti akan mencontoh hal yang buruk itu. Begitu juga jika ayahnya melakukan hal yang sama. Kalau ayahnya itu seorang pemabuk, penjudi, atau sering melakukan kekerasan, terus kemudian dia suka hal-hal yang menyimpang, nah itu tidak layak untuk mendapatkan hak asuh bagi anak-anaknya. Bahkan anak-anak di atas umur 12 tahun. Karena itu akan berbahaya untuk tumbuh kembang dia. Ya, betul. Untuk mental, untuk pikiran, pola pikir itu sangat membahayakan, di mana anak-anak masih berada dalam tahap tumbuh kembang. Jadi begitu. Itu soal hak asuh ya salah satunya. Yang selanjutnya bisa saja soal, jadi kalau suami dan istri itu adalah saling mewarisi ya. Iya, Nah, jadi waris. suami itu adalah ahli waris dari istri adalah ahli warisnya suami. Nah, kalau kemudian ini putus perkawinannya, maka putus pula hak warisnya kan gitu. Jadi mereka sudah tidak lagi mewarisi karena sudah bukan suami istri. Jadi hak waris itu kan didasarkan pada pertama soal darah atau keturunan, dan yang kedua adalah perkawinan kan begitu. Jadi ketika perkawinan putus, sudah bukan ahli waris lagi. Makanya kalau kemudian sudah cerai, ini misalnya ini ya sudah cerai, misalnya mantan suaminya atau mantan istrinya meninggal, nggak bisa nih. Dia mantan istrinya minta warisan, saya dulu istrinya itu, saya minta warisan, nggak bisa, kecuali dia membawa ada harta gun gini ya di situ. Ya harta gun gini itu lain kan gitu, bukan harta warisan. Iya, ya. bukan harta warisan. Nah, kecuali kalau anaknya, walaupun dia ikut ibunya yang sudah bercerai, tetapi kemudian ayah kandungnya meninggal, ayah biologisnya itu meninggal, dia adalah ahli waris anaknya kan, bukan dari ibunya yang sudah bercerai dengan ayahnya tersebut. Ya, ibunya itu sudah putus hak warisnya, sedangkan anaknya masih. Jadi tetap anaknya, walaupun dia ikut ibunya, dia adalah ahli waris dari ayah kandungnya, walaupun ayah kandungnya ini misalnya sudah menikah lagi dengan perempuan lain, sama saja, nggak ada masalah, sama saja tetap anak kandungnya adalah ahli warisnya. Jadi kira-kira seperti itu. Banyak sekali ya Mas konsekuensi hukum dari perceraian ini. Ya, jadi kita berharap masyarakat memahami perceraian ini bukan hanya sekedar kalau udah putus ya sudah selesai. Kalau masih ada implikasi-implikasi, yang masih ada akibat hukum yang belum terselesaikan, khawatirnya suatu saat akan menjadi masalah baru. Kalau menjadi konflik lagi. Iya. Kalau tidak diselesaikan di awal gitu ya. Segera diselesaikan ketika putus perkawinan tersebut. Mas, berarti itu logika hukum antara pidana dan perdata itu beda? Jadi sebenarnya logika hukum itu kan ya sama ya, memahami alur ya, tetapi kan perdata itu lebih jelimet alurnya, memahami kalimatnya. Tapi kalau pidana itu kan berarti paham ini delik apa, kemudian ini pasalnya apa, apakah pasal ini alternatif atau kumulatif, baik gitu. Ini delik formil atau delik material.